Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 Manajemen Sumber Daya Manusia kelas A akan menyampaikan materi tentang perilaku individu. Di sini sudah ada artikel yang sudah di-share Pak Zaki, yaitu tentang bagaimana cara mengidentifikasi intensi kewirausahaan sosial di kalangan mahasiswa S1 yang berlokasi di Universitas Bung Hatta. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan sosial. Yang pertama, menurut Mayer et al. 2006, pengusaha bisnis hanya mengandalkan keuntungan dan kepuasan pelanggan. Berbeda dengan kewirausahaan sosial lebih kepada tujuan sosial atau nilai sosial. Yang dimaksud di sini adalah apabila kewirausahaan pada biasanya hanya fokus untuk mendapat keuntungan yang sebanyak-banyaknya dan kepuasan pelanggan. Berbeda dengan kewirausahaan sosial ini, tujuan utama adalah untuk tujuan sosial, yaitu membantu segala kepentingan sosial. Yang kedua, menurut Utomo 2014, wirausaha sosial fokus melihat masalah menjadi peluang atau pemberdayaan masyarakat menjadi model bisnis baru. Yang dimaksud di sini adalah kita membuka suatu lapangan pekerjaan baru sehingga membantu warga di sekitar yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Sehingga dengan adanya wirausaha baru ini, masyarakat yang dulunya tidak mempunyai penghasilan sehingga sekarang mampu mempunyai penghasilan yang tetap. Yang ketiga, menurut Hibbert dan kawan-kawan 2005, mengungkapkan yang dimaksud dengan bantuan sosial adalah menggunakan kewirausahaan yang lebih berorientasi pada tujuan sosial dan tidak sesuai dengan keuntungan atau keuntungan yang diperoleh digunakan untuk kepentingan sosial. Yang dimaksud di sini adalah kewirausahaan sosial ini tujuan utamanya ya seperti yang tadi sudah saya bilang, yaitu untuk tujuan sosial. Keuntungan perusahaan fokus hanya untuk kepentingan masalah-masalah sosial. Perusahaan tidak akan mengambil keuntungan itu untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahsan Al-Hadi. Nomor induk mahasiswa 2018 073 0022. Saya di sini akan membahas tentang unsur-unsur dalam menciptakan kewirausahaan sosial. Misi dan menciptakan nilai sosial adalah tujuan utama dari kewirausahaan sosial. Unsur yang pertama adalah nilai sosial. Nilai sosial merupakan elemen kunci dari kewirausahaan sosial yang memberikan manfaat sosial bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dalam nilai sosial sendiri yang harus dijaga dan diperhatikan tentang norma dan etika. Karena norma dan etika sangat menjaga kerukunan nilai-nilai sosial yang ada. Contohnya etika dalam berbisnis. Yang kedua adalah masyarakat sipil. Masyarakat sebagai partisipan yang ada dan mendukung kolaborasi dalam mengoptimalkan modal-modal sosial. Masyarakat sebagai produsen, distributor, maupun konsumen haruslah optimal dalam menjalankan roda wirausaha. Melalui sistem berwirausaha yang baik, maka tujuan berwirausaha sosial pun akan tercapai. Yang selanjutnya adalah inovasi. Inovasi dalam artian menciptakan hal-hal yang baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Inovasi sendiri berkontribusi secara sosial dalam solusi sosial dengan cara inovatif, seperti memadukan kearifan lokal dan inovasi sosial. Inovasi sendiri tercipta melalui keresahan-keresahan berbagai individu yang ada. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah keseimbangan antara misi dan kegiatan bisnis yang tidak dapat dipisahkan. Karena kegiatan bisnis yang paling fundamental adalah perputaran ekonominya, yang pertama produsen, yang kedua distributor, dan yang ketiga adalah konsumen. Jika ketiga hal ini berputar dengan baik,
maka misi sosial berwirausaha pun akan tercipta. Terima kasih. Ya, oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan masalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kewirausahaan. Yaitu yang pertama, dukungan sosial yang dirasakan. Jadi, setelah kita mengetahui unsur-unsur yang tersebut, di atas tersebut, penting untuk kita ketahui bahwa masyarakat atau lingkungan sekitar kita merasakan apa yang kita maksud, seperti kenyamanan atau etos kerja, lingkungan kerja yang maksimal, atau lingkungan kerja yang bisa kita katakan itu mendukung untuk kita mengembangkan usaha tersebut. Nah, oleh karena itu faktor dukungan sosial ini sangat penting. Yang kedua, itu sikap untuk menjadi wirausaha sosial. Bagaimana sikap kita menangani setiap masalah, menangani setiap bentrokan yang terjadi di lapangan, dan bagaimana sikap kita untuk memilih salah satu jalan keluar dari masalah tersebut. Karena yang kita hadapi ini adalah lingkungan sosial, di mana wirausaha sosial tidak hanya untuk bertujuan effort bisnis dalam artian keuntungan, tetapi di mana kita bisa memanfaatkan sumber daya dari sosial tersebut, entah itu tenaga kerjaannya, dari aspirasi sosial, dan maupun kembali lagi pendapatan atau keuntungan itu balik ke sosial itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi itu untuk kita jadikan jalan keluar? Bisa juga kita jadikan sebagai pegangan untuk kita menyikapi dalam berbagai hal yang akan datang di masalah pengembangannya nanti. Nah, niat wirausaha sosial. Dalam kegiatan apapun dan dalam segala hal yang akan diperbuat itu tentunya perlu dengan niat. Di mana niat itu sangat penting, dan bahkan niat bisa hancur di tengah-tengah. Nah, oleh karena itu pentingnya sikap dan dukungan itu agar tidak meruntuhkan niat yang sudah susah payah kita bangun bersama. Entah itu niat dari pendukung awal, entah itu niat dari penggerak, niat dari pemimpin, bahkan niat dari pekerja pun harus dijaga. Oleh karena itu, niat wirausaha sosial itu harus benar-benar tertanam dan harus benar-benar ikhlas untuk mensejahterakan sosial. Tidak hanya untuk bertujuan profit ya kita butuhkan, tapi dalam wirausaha sosial ini kita tidak hanya berpatokan profit, tapi yang di bawah sengsara atau yang di bawah tidak merasakan dukungan yang berguna untuk etos kerja, berguna untuk pangsa, berguna untuk pemasaran, ataupun berguna untuk pengembangan selanjutnya, itu sama saja bakal meruntuhkan ke selanjutnya. Itu seperti itu yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya itu dari saya, dan lebihnya itu hanya dari Allah. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan hipotesis pada penelitian ini. Hipotesis pertama yaitu dukungan sosial yang dirasakan berpengaruh positif terhadap niat kewirausahaan sosial. Hipotesis kedua yaitu dukungan sosial yang dirasakan berpengaruh positif terhadap sikap menjadi wirausaha sosial. Hipotesis ketiga yaitu sikap menjadi wirausaha sosial berpengaruh positif terhadap niat wirausaha sosial. Hipotesis keempat yaitu sikap menjadi wirausaha sosial memediasi hubungan positif antara persepsi dukungan sosial dengan niat kewirausahaan sosial. Kemudian yang selanjutnya, metode penelitian yang digunakan. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif melalui survei. Lalu populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria mahasiswa yang telah menempuh minimal 2 semester. Kemudian variabel sampel yang digunakan ada 3. Yang pertama dukungan sosial,
Yang kedua, sikap menuju menjadi pengusaha sosial atau ATB. Yang ketiga, niat wirausaha sosial. Kemudian jenis uji yang digunakan ada 2, yaitu yang pertama uji validitas. Persyaratan pemeriksaan faktor pembebanan adalah pembebanan 0,30 dianggap telah memenuhi tingkat minimum, memuat 0,40 dianggap lebih baik, dan untuk memuat lebih dari sama dengan 0,50 dianggap praktis signifikan. Kemudian yang kedua ada uji reliabilitas. Dapat dikatakan reliable apabila nilai Cronbach-Alpha menunjukkan nilai antara 0,60 sampai dengan 0,70. Namun, jika nilai Cronbach-Alpha menunjukkan nilai lebih dari sama dengan 0,80, maka reliabilitas dianggap baik. Saya akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian ini. Untuk hipotesis 1 atau H1 dapat ditemukan pada tabel 5 yang menunjukkan bahwa nilai signifikannya adalah 0,000, yakni lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa H1 didukung. Ini menunjukkan bahwa dukungan sosial yang dirasakan oleh mahasiswa berpengaruh positif terhadap niat kewirausahaan sosial. Artinya, semakin tinggi dukungan sosial yang diterima mahasiswa, maka semakin tinggi pula niatnya untuk menjadi wirausaha sosial. Kemudian, pada hipotesis 2 dapat dilihat pula pada tabel 5 yang menunjukkan bahwa nilai signifikannya adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa dukungan sosial yang dirasakan seorang mahasiswa berpengaruh positif terhadap ATB atau sikap menjadi wirausaha sosial. Artinya, semakin tinggi persepsi dukungan sosial yang diterima mahasiswa, maka semakin tinggi pula persepsi ATB atau sikap menjadi wirausaha sosial. Kemudian, untuk hipotesis 3 dapat dilihat pula pada tabel 5 yang menunjukkan bahwa nilai signifikannya adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa H3 didukung. Hasil ini menunjukkan bahwa ATB mahasiswa berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk berwirausaha sosial. Semakin tinggi ATB yang dipersepsikan oleh seseorang, maka semakin tinggi pula minatnya dalam berwirausaha sosial. Kemudian untuk H4 dapat dilihat pada tabel 6 yang menunjukkan bahwa hasil pengujian pernyataan hipotesis H4 bahwa ATB memediasi pengaruh antara persepsi dukungan sosial terhadap niat wirausaha sosial dengan menggunakan pengujian prosedur. Hasil pengujian hipotesis H4 show full mediation, yaitu pengaruh antara dukungan sosial terhadap niat wirausaha tidak positif dan signifikan setelah dimasukkan dalam mediasi model regresi variabel. Artinya, hasil pengujian hipotesis H1 bahwa pengaruh variabel dukungan sosial yang dipersepsikan tidak berpengaruh langsung terhadap niat kewirausahaan sosial, tetapi pengaruhnya dimediasi sepenuhnya oleh variabel ATB. Dan ini bisa menyimpulkan bahwa H4 didukung. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan kesimpulan dan implikasi hasil uji kami. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa menuju menjadi mediasi penuh social entrepreneur dalam kurung ATB antara persepsi dukungan sosial dengan intensi kewirausahaan sosial. Temuan lain menunjukkan bahwa sikap terhadap minat menjadi wirausaha sosial berpengaruh positif signifikan terhadap intensi wirausaha sosial. Hasil penelitian ini berkontribusi pada proses pembentukan niat seseorang menjadi wirausaha sosial, khususnya di kalangan mahasiswa. Dalam praktiknya, Universitas Bung Hatta
diharapkan mampu mendesain ulang isi kurikulum khususnya mata kuliah kewirausahaan dari menjadi wirausaha bisnis agar dapat mulai mengembangkan kurikulum yang bertumpu pada menumbuhkan intensi kewirausahaan sosial. Perancangan kurikulum perlu dikaitkan dengan aspek permasalahan masyarakat, baik mikro maupun makro, agar mahasiswa dapat dibekali dengan wawasan dan pengalaman untuk menjadi wirausaha sosial. Di mana kita tahu bahwa peran wirausaha sosial dipandang penting dalam memberikan kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, dari ikut serta dalam menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi, di mana pemerintah mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut sendiri. Objek penelitian ini hanya dalam konteks Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Temuan penelitian perlu ditingkatkan dengan memperluas cakupan objek penelitian dengan lebih melibatkan perguruan tinggi lainnya. Instrumen intensi wirausaha sosial dalam penelitian ini hanya terdiri dari 3 item pernyataan. Penelitian selanjutnya guna mengetahui konstruk intens wirausaha lebih baik dalam mengukur variabel tersebut. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut disarankan untuk menguji faktor lain pada variabel niat wirausaha sosial dengan menggunakan metode Mayer dan model Naboa berupa konstruk kognitif emosional yang terdiri dari dukungan sosial yang dipersepsikan sebagai faktor emosional dan penilaian moral. Di sisi lain, penelitian selanjutnya juga perlu mengkaji variabel kecerdasan emosional, di mana dalam dimensi tersebut juga terdapat unsur perceived social support. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.